Dibuang suami dan mertua ke jalanan saat hujan badai. Semalaman aku tidur di teras orang, tapi pagi harinya, deretan mobil mewah datang untukku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Di dalam dapur yang terpoles rapi, Adira bergerak lincah. Aroma wangi dari serai, daun salam, dan lengkuas yang digeprek menyatu dengan gurihnya santan kelapa, menguar dari dalam panci liwet di atas kompor. Tangannya dengan cekatan membolak-balik potongan ayam yang tengah digoreng, memastikan bumbu meresap sempurna hingga ke tulang. Ini adalah ritualnya setiap sore. Berusaha menyajikan hidangan terbaik untuk Farhan, suaminya. Ia tahu Farhan sangat menyukai ayam goreng lengkuas buatannya. Mungkin, hanya mungkin, melalui hidangan hangat inilah ia bisa merasakan sedikit kehangatan di rumah yang terasa lebih dingin dari embun pagi. Bau apa ini? Asapnya sampai ke ruang tengah. Suara ketus itu memecah konsentrasi Adira. Bu Retno, ibu mertuanya, berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya yang dipoles riasan tipis tertekuk masam. Matanya yang sipit menyorot tajam, menginspeksi setiap sudut dapur seolah mencari-cari kesalahan. Adira sedang memasak ayam goreng. Bu, untuk makan malam, jawab Adira lembut. Seraya mematikan kompor dan mengangkat ayam yang sudah berwarna keemasan. Bu Retno berjalan mendekat. Ia tidak melihat hasil masakan Adira, melainkan mengusapkan ujung jarinya ke permukaan meja granit. Ia mengangkat jarinya, menunjukkannya pada Adira seolah ada noda di sana, padahal jari itu bersih sempurna. Sudah ibu bilang, kalau memasak yang berminyak itu jendelanya dibuka lebar-lebar. Lihat ini, semua jadi lengket. Perabotan mahal-mahal di rumah ini bisa cepat rusak kalau caramu bekerja seperti ini. Omelnya panjang lebar. Maaf, Bu, tadi jendelanya sudah Adira buka. Sahut Adira pelan, menunjuk ke arah jendela yang memang terbuka. Jangan menjawab. Kamu ini kalau diberitahu selalu punya alasan. Pantas saja hidupmu susah terus, karena kamu tidak pernah mau belajar. Hardik Bu Retno. Kalimat terakhir itu, seperti biasa, menusuk tepat di ulu hati Adira. Selalu, apapun kesalahannya, sekecil apapun, akan dihubungkan dengan latar belakang keluarganya yang sederhana. Adira hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawahnya. Percuma berdebat. Melawan hanya akan membuat ombak amarah Bu Retno semakin besar. Ia memilih diam, menata ayam goreng di atas piring saji dengan hati yang terasa remuk. Tak lama kemudian, suara mobil Farhan terdengar memasuki garasi. Sedikit harapan menyelinap di hati Adira. Mungkin kehadiran Farhan bisa mencairkan suasana. Ia bergegas ke depan, menyambut suaminya dengan senyum yang dipaksakan. Mas sudah pulang, sapanya, mencoba meraih tas kerja Farhan. Farhan hanya bergumam, wajahnya tampak lelah. Ia melewati Adira begitu saja dan langsung menghampiri ibunya yang sudah duduk di sofa ruang keluarga. Gimana kerjaanmu, Han? Tanya Bu Retno. Nadanya berubah 180 derajat menjadi penuh kasih sayang. Biasa, MA, pusing, banyak proyek baru. Jawab Farhan sambil merebahkan kepalanya di pangkuan sang ibu. Adira berdiri kaku di ambang ruang tengah, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia melihat pemandangan itu dengan hati perih. Pemandangan seorang anak laki-laki manja yang sudah beristri namun tak pernah benar-benar lepas dari ketiak ibunya. Kamu pasti lapar. Tapi ini loh, istrimu masak baunya seperti warteg pinggir jalan. Ibu sampai pusing menciumnya. Aduh Bu Retno, melirik sinis ke arah Adira. Adira berharap Farhan akan membelanya. Mungkin dengan berkata, "Ah, ibu bisa saja. Masakan Adira kan enak." Tapi harapan itu pupus secepat kilat. Farhan hanya terkekeh pelan. Adira kan memang jago masak masakan kampung. MA, mungkin dia lupa cara masak untuk orang kota, katanya ringan, seolah itu adalah sebuah lelucon. Lelucon yang bagi Adira terasa seperti sayatan sembilu. Ia kembali ke dapur dengan langkah gontai. Nasi liwet yang hangat dan ayam goreng yang renyah terasa hambar. Sama seperti pernikahannya. Di atas meja makan yang tertata rapi,
Adira merasa sedang menyiapkan hidangan untuk dua orang hakim yang akan selalu menjatuhinya vonis bersalah. 2 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Adira berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlihat di mata Bu Retno. Ia akan bangun sebelum subuh, menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dan baru akan keluar kamar lagi jika benar-benar diperlukan. Namun, pagi itu, ketenangan semu itu hancur berkeping-keping. Gelangku hilang. Pekikan melengking Bu Retno menggema dari kamarnya di lantai atas. Suaranya terdengar panik dan penuh amarah. Adira yang sedang menyetrika di ruang cuci terlonjak kaget. Ia segera mematikan setrika dan bergegas naik. Farhan juga keluar dari kamar mereka dengan wajah bingung. Mereka menemukan Bu Retno tengah membongkar laci meja riasnya. Pakaian, kotak perhiasan kecil, dan kertas-kertas berserakan di lantai. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Ma?" tanya Farhan cemas. "Gelang keroncong emas ibu. Gelang warisan dari nenekmu. Tidak ada di tempatnya," seru Bu Retno. Matanya nyalang menatap sekeliling sebelum akhirnya berhenti dan menancap tajam pada Adira yang baru saja tiba di ambang pintu. Tatapan itu adalah tatapan seorang penuduh. Adira merasakan firasat buruk menjalari tulang punggungnya. "Terakhir kali ibu pakai kapan?" tanya Farhan, mencoba menenangkan. "Kemarin lusa, waktu arisan. Setelah itu ibu taruh lagi di kotak beludru ini. Dan sekarang sudah tidak ada," jawab Bu Retno. Ia kemudian berjalan menghampiri Adira. Sorot matanya mengintimidasi. "Kamu, tadi pagi kamu masuk ke kamar ibu, kan? Untuk bersih-bersih." Jantung Adira berdebar kencang. "Iya, Bu." Seperti biasa, Adira membersihkan kamar ibu dan merapikan tempat tidur. "Pasti kamu yang ambil," tuduh Bu Retno tanpa ragu sedikit pun. Jari telunjuknya menuding lurus ke wajah Adira. "Siapa lagi yang berani masuk dan mengacak-acak barang ibu kalau bukan kamu?" Dunia Adira seakan berhenti berputar. Tuduhan itu begitu keji, begitu tak berdasar. "Astagfirullah, Bu. Adira tidak mungkin melakukan itu. Demi Allah, Adira tidak mengambil apapun," ucapnya dengan suara bergetar, menahan air mata yang mendesak keluar. "Halah, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Orang seperti kamu itu mulutnya manis tapi hatinya busuk. Pasti gelang itu sudah kamu kirim ke kampungmu, kan? Untuk bayar utang-utang keluargamu yang tidak pernah lunas itu." Hinaan itu lebih menyakitkan daripada tuduhan pencuriannya sendiri. Bu Retno tidak hanya menuduhnya sebagai pencuri, tapi juga menghina seluruh keluarganya. Air mata yang coba ditahannya akhirnya luruh juga. Ia menatap Farhan, mencari perlindungan, mencari pembelaan dari suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah Farhan yang bimbang, terombang-ambing antara tatapan ibunya yang penuh amarah dan tatapan istrinya yang penuh permohonan. "Mas, tolong percaya sama aku. Aku tidak melakukannya," isak Adira. Farhan menghela napas berat. "Ma, mungkin terselip di mana gitu. Coba kita cari lagi baik-baik," ujarnya pada ibunya. Namun nadanya terdengar lemah, tidak meyakinkan. "Terselip bagaimana?" "Ibu sudah hafal betul letaknya. Rumah ini sudah tidak aman sejak ada dia." Pencuri berkedok menantu. Bu Retno terus meracau. Kata-katanya setajam pisau. Adira merasa seluruh kekuatannya terkuras habis. Ia dituduh, dihina, dan suaminya sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan membelanya. Ia hanya berdiri di sana, menjadi sasaran tembak dari amarah seorang wanita yang membencinya sejak hari pertama ia menginjakan kaki di rumah itu. Gelang itu hanyalah pemicu, sebuah alasan yang telah lama ditunggu-tunggu Bu Retno untuk menghancurkannya. Malam itu, suasana di kamar Adira dan Farhan terasa beku. Sejak insiden tadi pagi, mereka tidak saling bicara. Adira duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, sementara Farhan mondar-mandir di depannya seperti setrika panas. Hening yang tercipta bukanlah hening yang menenangkan, melainkan hening yang syarat akan badai yang akan datang. Akhirnya, Farhan berhenti dan menatap Adira dengan wajah lelah dan frustrasi. "Adira," panggilnya dengan nada datar. "Aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Jujur saja,
Di mana kamu simpan gelang itu? Adira mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan nanar. Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan seseorang yang mencari kebenaran. Itu adalah pertanyaan seorang jaksa yang sudah menetapkan terdakwanya. Mas Farhan, bahkan kamu pun menuduhku. Bisiknya lirih, suaranya serak. Aku tidak menuduh. Aku hanya ingin solusi. Bentak Farhan. Emosinya mulai tersulut. Ibu dari tadi tidak mau makan. Kepalanya pusing terus memikirkan gelang itu. Kamu mau ibu sampai sakit? Lagi-lagi, Adira yang disalahkan. Seolah penderitaan dan perasaan Adira tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan sakit kepala Bu Retno. Solusinya adalah dengan mencari gelang itu bersama-sama, bukan dengan memaksaku mengaku perbuatan yang tidak aku lakukan. Jawab Adira, mencoba tegar. Kenapa kamu lebih percaya pada tuduhan ibu daripada pada istrimu sendiri? Mas, kita sudah membangun rumah tangga ini bersama. Apa kepercayaanmu padaku serapu itu? Farhan tertawa sinis. Kepercayaan? Kamu bicara soal kepercayaan? Selama ini aku sudah memberimu kehidupan yang layak. Jauh lebih baik daripada kehidupanmu di desa. Harusnya kamu bersyukur, bukannya malah mengambil kesempatan. Setiap kata yang keluar dari mulut Farhan terasa seperti cambuk yang menghantam punggung Adira. Inikah pria yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup? Inikah pria yang ia layani dengan sepenuh hati? Jadi begitu? Jadi menurutmu aku menikahimu hanya karena materi? Tanya Adira. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan kemarahan yang mulai membara. Aku tidak bilang begitu, tapi kelakuanmu yang membuktikannya. Farhan mendekat, mencengkeram lengan Adira dengan kasar. Matanya menatap tajam. Aku tanya sekali lagi, Adira, kembalikan gelangnya. Aku janji pada ibu, masalah ini tidak akan diperpanjang. Aku akan bilang kamu hilaf. Cukup kembalikan saja. Tawaran itu adalah sebuah penghinaan terbesar. Farhan tidak memberinya jalan keluar. Ia sedang mendorongnya ke dalam jurang pengakuan palsu. Api dalam sekam yang selama ini terpendam dalam diri Adira. Api dari semua kesabaran yang ditelannya bulat-bulat, dari semua hinaan yang ia terima dalam diam, mulai menyala. Aku mencurinya, desis Adira, menatap balik mata suaminya dengan sorot yang tak pernah Farhan lihat sebelumnya. Sorot mata yang terluka, tapi juga penuh dengan kekuatan. Kalau kamu memang lebih memilih untuk percaya pada kebohongan ibumu, itu terserah kamu. Tapi jangan harap aku akan menodai kehormatanku sendiri dengan mengakuinya. Adira menyentakkan lengannya hingga cengkeraman Farhan terlepas. Ia berbalik, memunggungi suaminya. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga air mata kekecewaan yang teramat dalam. Pria yang tidur seranjang dengannya ternyata adalah orang yang paling asing baginya. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak muram, seolah ikut merasakan kelabu di hati Adira. Awan hitam pekat bergulung-gulung, menelan sisa-sisa warna biru. Angin mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga di halaman depan. Suasana di dalam rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Bu Retno tidak keluar dari kamarnya sama sekali, seolah sedang melakukan protes bisu. Farhan pun berangkat kerja tanpa sepatah kata pun. Membanting pintu depan cukup keras hingga membuat Adira terlonjak. Adira menjalani harinya seperti robot, hampa dan tanpa jiwa. Ia membersihkan rumah, memasak makanan yang ia tahu tak akan ada yang menyentuhnya. Semua dilakukannya dalam kebisuan yang menyiksa. Sore harinya, saat Farhan pulang, badai di luar benar-benar dimulai. Guntur pertama menggelegar, disusul oleh kilat yang menyambar, membelah langit yang gelap. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya, menghantam atap dan jendela dengan brutal. Farhan masuk dengan pakaian sedikit basah. Di belakangnya, Bu Retno akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya dipasang sesedih mungkin, seolah ia adalah korban terbesar di dunia ini. Mereka bertiga bertemu di ruang keluarga. Televisi menyala, namun tak ada yang memperhatikannya. Suara hujan dan guntur menjadi musik latar dari drama yang akan mencapai puncaknya. Jadi, bagaimana, Han? Apa dia sudah mau mengaku?
Tanya Bu Retno. Suaranya sengaja dibuat lemah, memecah keheningan. Farhan menatap Adira yang berdiri di sudut ruangan, terdiam seperti patung. Dia masih keras kepala. "Ma." Bu Retno menghela napas panjang dan dramatis. Ibu sudah tidak kuat lagi tinggal satu atap dengan seorang pencuri. Rumah ini terasa panas. Setiap sudutnya mengingatkan ibu pada gelang peninggalan almarhumah nenekmu. Adira mengepalkan tangannya. Sandiwara ini benar-benar membuatnya muak. "Saya bukan pencuri, Bu," ucap Adira dengan suara tegas, memecah citra menantu penurut yang selama ini melekat padanya. Bu Retno terkesiap, kaget mendengar nada bicara Adira yang tidak biasa. "Berani kamu menjawab Ibu, ya? Dasar tidak tahu diuntung." "Saya hanya mengatakan kebenaran," balas Adira. "Cukup, Adira," bentak Farhan, menunjuk wajah istrinya. "Kamu sudah membuat ibu sakit. Sekarang kamu mau melawannya juga." "Aku hanya membela diri, Mas." "Apa itu salah?" seru Adira. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang meluap. "Pembelaanmu itu tidak ada artinya," sahut Bu Retno. "Bukti sudah jelas. Barang itu hilang, dan hanya kamu orang asing di rumah ini." Guntur menggelegar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seakan ikut meneriakkan ketidakadilan yang dirasakan Adira. "Aku istrimu, Mas. Aku menantumu, Bu. Sejak kapan aku menjadi orang asing di rumah ini?" Tangis Adira pecah. Bu Retno berdiri, menatap Farhan dengan mata berkaca-kaca palsu. "Pilih, Farhan, ibumu ini, atau perempuan pencuri dan pembangkang ini yang terus tinggal di sini meracuni hidup kita." Ultimatum itu menggantung di udara, lebih berat dari awan hujan di luar. Adira menatap suaminya dengan sisa harapan terakhir. Ia melihat keraguan di mata Farhan, sebuah perang batin yang singkat. Namun, keraguan itu dengan cepat sirna saat Farhan menatap wajah ibunya yang memelas. Pria itu menarik napas dalam-dalam. Keputusan telah dibuat. Badai di dalam dirinya telah memilih pemenangnya. "Cukup, Adira," ucap Farhan dengan suara dingin yang menusuk. "Pergi dari sini." Dua kata itu, "pergi dari sini," menghantam Adira lebih keras dari petir di luar. Harapannya hancur berkeping-keping, lenyap ditelan badai yang mengamuk di dalam dan di luar rumah. Waktu seakan berhenti bagi Adira. Ia menatap Farhan, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa katamu, Mas? Kamu tidak dengar? Kuping utuli. Pergi dari rumah ini. Sekarang juga." Farhan berteriak. Wajahnya memerah padam karena amarah. Ia seolah ingin membuktikan pada ibunya bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Bu Retno tersenyum puas di belakangnya. Hujan di luar semakin deras. Terdengar seperti ribuan kerikil yang dilemparkan ke atap. Adira masih mematung. Syok. Tapi di luar hujan badai. "Mas, ini sudah malam. Aku mau kemana?" lirihnya. Suaranya nyaris hilang ditelan gemuruh Guntur. "Itu bukan urusanku," jawab Farhan kejam. Tanpa ragu, ia berjalan cepat ke arah Adira, mencengkeram lengan istrinya dengan kasar, sama seperti semalam, namun kali ini dengan kekuatan 10 kali lipat. "Mas, sakit. Lepaskan," rintih Adira, mencoba melepaskan diri. Farhan tidak peduli. Ia menyeret Adira, yang hanya mengenakan daster rumahan, menuju pintu depan. Adira meronta, kakinya terseret di lantai keramik yang dingin. "Biarkan aku ambil tasku dulu, Mas. Dompet dan ponselku ada di kamar," pintanya dengan putus asa. "Tidak perlu. Pakaian yang menempel di badanmu itu sudah lebih dari cukup untuk perempuan sepertimu," bentak Farhan. Ia berhasil membuka pintu depan. Angin kencang yang dingin dan basah langsung menerpa wajah Adira. Aroma tanah basah dan suara hujan yang memekakan telinga menyambutnya. Dengan sekali sentakan kuat, Farhan mendorong tubuh Adira keluar dari ambang pintu. Adira terhuyung dan jatuh berlutut di teras yang sudah basah oleh tempias hujan. Rasa dingin dan sakit menjalar dari lututnya. Ia mendongak, menatap wajah pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Wajah itu kini terlihat asing, bengis,
dan tanpa belas kasih. Di belakang Farhan, Bu Retno menatapnya dengan senyum kemenangan yang mengerikan. "Jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal," desis Farhan. Bra! Pintu kayu yang kokoh itu dibanting tepat di depan wajahnya. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu jelas, mengakhiri segalanya. Bukan hanya sebuah pintu yang tertutup, melainkan sebuah babak kehidupan. Adira terdiam membeku selama beberapa saat. Air hujan yang dingin bercampur dengan air mata yang panas membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Gaun dasternya yang tipis dengan cepat basah kuyup dan menempel di kulit, membuatnya menggigil hebat. Kilat menyambar, menerangi halaman rumah megah yang kini terasa seperti neraka baginya. Ia sendirian, diusir dari rumahnya sendiri, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa identitas. Dibuang seperti sampah di tengah badai. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Adira bangkit. Kakinya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena syok dan sakit hati yang luar biasa. Ia berjalan menjauhi rumah itu, melangkah tanpa tujuan ke dalam kegelapan malam yang dihujani air mata dari langit. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menyeret seluruh kenangan pahitnya. Malam itu, Adira benar-benar merasakan malam tergelap dalam hidupnya. Hujan turun seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya. Setiap tetes yang menghantam aspal terasa seperti jarum dingin yang menusuk kulit Adira. Gaun daster tipis yang dikenakannya telah luruh menjadi lapisan kain dingin yang melekat erat, menampakkan lekuk tubuhnya yang gemetar hebat. Ia berjalan tanpa alas kaki yang layak, hanya sepasang sandal jepit tipis yang sesekali terlepas dan hampir hanyut oleh aliran air di jalanan. Ia sudah berjalan entah berapa lama. Gerbang rumah Farhan yang megah sudah lama hilang dari pandangan, namun bayangan pintu yang dibanting dan suara kunci yang diputar terus terngiang di telinganya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Setiap kilat yang menyambar, ia bisa melihat wajah bengis Farhan dan senyum penuh kemenangan Bu Retno. Mengapa? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, namun tak ada jawaban. Mengapa cinta yang ia pupuk dengan tulus dibalas dengan racun? Mengapa pengabdiannya dianggap tak lebih berharga dari debu? Jalanan komplek perumahan itu sepi. Hanya sesekali sebuah mobil melintas. Lampu depannya yang terang menyorot sosok Adira yang menyedihkan, menciptakan bayangan panjang yang gemetar di aspal basah. Pengemudi di dalam mobil yang hangat mungkin hanya melihatnya sekilas, seorang perempuan gila yang nekat berjalan di tengah badai, sebelum kembali fokus pada jalanan dan melesat pergi, meninggalkannya kembali dalam kegelapan. Rasa dingin mulai merayap dari telapak kakinya, naik ke betis, dan kini seolah membekukan sumsum tulangnya. Giginya bergemeletuk tak terkendali. Tenaganya terkuras habis, bukan hanya karena berjalan, tapi juga karena tangis yang tak kunjung berhenti. Setiap isakan terasa menyakitkan di dadanya yang sesak. Ia harus berhenti. Ia harus berteduh. Matanya yang mengabur karena air hujan dan air mata menyapu sekeliling. Di sebelah kirinya, ada sebuah rumah bergaya minimalis modern yang tampak terawat. Pagarnya tidak terlalu tinggi, dan di baliknya ada teras yang cukup luas dengan beberapa pot tanaman hias besar dan satu set kursi rotan. Atap kanopi di atas teras itu tampak mampu melindunginya dari gempuran hujan yang kejam. Keraguan sempat melintas. Itu rumah orang, milik pribadi. Bagaimana jika pemiliknya melihat dan mengiranya pencuri? Ironis. Ia baru saja diusir karena dituduh sebagai pencuri, dan kini ia harus bersembunyi seperti pencuri untuk bertahan hidup. Tapi pilihan apa lagi yang ia punya? Pingsan di tengah jalan dan membiarkan tubuhnya terseret arus air? Rasa putus asa mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah terakhir yang goyah, ia mendorong gerbang kecil yang ternyata tidak dikunci. Ia melangkah masuk, merasa seperti penyusup di tanah terlarang. Ia tidak berani duduk di kursi rotan yang tampak kering dan nyaman itu. Ia merasa terlalu kotor, terlalu hina. Ia hanya berjalan ke sudut teras yang paling gelap, di belakang sebuah pot palem yang rimbun. Di sana, ia meringkuk, memeluk lututnya erat-erat, mencoba mencari sedikit kehangatan dari tubuhnya sendiri. Suara hujan yang tadinya memekakan telinga kini berubah menjadi latar yang monoton. Dingin, basah, dan sendirian. Ia memejamkan mata,
berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ia mencoba membayangkan wajah orang tuanya yang telah tiada, wajah ibunya yang lembut, wajah ayahnya yang teduh. "Ibu, Bapak." Adira lelah, bisiknya pada angin. Di sudut teras rumah orang asing itu, diiringi simfoni badai yang ganas, Adira akhirnya menyerah pada kelelahan. Kepalanya terkulai ke samping, dan kegelapan yang lebih pekat dari malam itu menelannya utuh. Ia tidak tidur. Ia pingsan karena kesedihan, kedinginan, dan kepatahan hati yang total. Adira terbangun bukan karena cahaya matahari, melainkan karena rasa sakit yang menjalari seluruh tubuhnya. Kepalanya berdenyut hebat, tenggorokannya terasa kering dan gatal, dan setiap sendinya seolah menjerit protes. Hujan telah berhenti, menyisakan udara pagi yang lembab dan dingin menusuk. Langit masih berwarna kelabu, seolah belum sepenuhnya terjaga. Untuk sesaat, ia bingung di mana ia berada. Lantai keramik yang dingin, aroma tanah basah, dan pot palem besar di sampingnya. Lalu, seperti hantaman ombak, ingatan semalam kembali menerjangnya dengan brutal. Pengusiran, hujan badai, rasa sakit, kehancuran. Semua itu nyata. Ini bukan mimpi buruk. Sebuah suara decitan pintu membuatnya tersentak. Jantungnya berdebar panik. Pintu utama rumah itu terbuka, dan seorang wanita parubaya berbalut daster batik keluar untuk mengambil koran yang tergeletak di lantai teras. Mata mereka bertemu. Wanita itu terlonjak kaget. Matanya membelalak melihat sosok Adira yang basah, kotor, dan meringkuk di sudut rasnya. Ekspresi wajahnya adalah campuran antara keterkejutan, ketakutan, dan sedikit iba. Ia secara refleks mundur selangkah, tangannya memegang gagang pintu, siap untuk membantingnya jika perlu. Rasa malu yang luar biasa membakar wajah Adira. Ia merasa lebih telanjang daripada jika ia tidak mengenakan sehelai benang pun. Dilihat dalam kondisi serendah ini, seperti gelandangan, seperti sampah yang terdampar, adalah sebuah penghinaan yang melumpuhkan. Maaf, Bu. Maaf." Suara Adira serak dan nyaris tak terdengar. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya yang demam dan sendinya yang kaku membuatnya bergerak dengan sangat lambat dan canggung. Wanita pemilik rumah itu tidak berteriak atau memaki. Ia hanya menatap Adira dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Mbak, kenapa tidur di sini?" tanyanya dengan nada hati-hati, menjaga jarak. "Saya semalam hujan, saya hanya numpang berteduh. Bu, maaf sudah mengotori teras Ibu. Saya akan segera pergi." Adira meracau, kata-katanya keluar tak beraturan. Ia bahkan tidak berani menatap wajah wanita itu lebih lama lagi. Dengan sisa-sisa harga dirinya, Adira memaksa tubuhnya untuk berdiri tegak, mengabaikan rasa pusing yang membuat dunia di sekitarnya berputar. Ia membungkukkan badan dalam-dalam ke arah wanita itu sebagai tanda permintaan maaf, lalu berbalik dan berjalan terseok-seok keluar dari gerbang. Ia bisa merasakan tatapan wanita itu terus mengikutinya hingga ia berbelok di ujung jalan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kondisi fisiknya, tapi juga karena beban rasa malu yang menghancurkan. Semalam ia diusir dari rumahnya. Pagi ini ia diusir dari tempatnya berteduh. Rasanya tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Jalanan komplek mulai hidup. Anak-anak berseragam berangkat sekolah sambil tertawa riang. Bapak-bapak memanaskan mesin mobilnya. Para asisten rumah tangga menyapu halaman. Semua orang bergerak dengan tujuan memulai hari mereka. Sementara Adira, ia hanya berdiri di pinggir jalan, sosok anomali dalam daster basah yang mulai mengering kaku, tanpa tujuan, tanpa harapan, tanpa masa depan. Dunia terus berputar, tak peduli jika satu nyawa di dalamnya telah hancur lebur. Inilah titik nol. Inilah dasar jurang yang paling dalam. Adira menemukan sebuah bangku taman yang sedikit tersembunyi di balik rimbunnya pohon. Ia duduk di sana, memeluk tubuhnya yang masih menggigil meskipun matahari mulai mencoba mengintip dari balik awan. Rasa lapar melilit perutnya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia hanya menatap kosong ke depan, membiarkan pikirannya melayang tanpa arah. Apa yang harus ia lakukan? Pulang ke kampung? Dengan apa? Dengan kondisi seperti ini,
Ia hanya akan menambah beban keluarganya dan menjadi aib. Lamunannya buyar ketika ia mendengar suara yang tidak biasa. Bukan suara motor pengantar koran atau mobil keluarga yang menuju kantor. Ini adalah suara deru mesin yang halus, dalam, dan bertenaga. Suara yang berasal dari lebih dari satu mobil. Dari ujung jalan, muncul sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan suasana pagi di perumahan kelas menengah itu. 1, 2, 3, 4 mobil hitam legam yang mengkilap bergerak beriringan dalam formasi yang rapi. Mobil terdepan adalah sebuah Mercedes-Benz S-Class terbaru, diikuti oleh 2 Toyota Alphard, dan ditutup oleh 1 Mercedes lagi di belakang. Semua kaca mobil itu gelap, menambah kesan misterius dan intimidatif. Rombongan itu bergerak pelan, seolah sedang mencari alamat. Jelas sekali mereka bukan milik siapapun di lingkungan itu. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian. Tirai-tirai jendela di beberapa rumah tersibak sedikit. Seorang ibu yang sedang menyiram tanaman berhenti dan menatap dengan mulut setengah terbuka. Tukang sayur yang lewat bahkan menghentikan gerobaknya, terpana oleh iring-iringan mobil mewah tersebut. Mereka semua bertanya-tanya, siapa pejabat atau konglomerat yang datang ke lingkungan mereka? Adira sama sekali tidak berpikir rombongan itu ada hubungannya dengan dirinya. Ia justru merasa cemas. Mungkin mereka adalah rombongan orang penting yang tersesat. Dan ia yang tampak seperti gelandangan ini akan segera diusir karena merusak pemandangan. Ia menundukkan kepalanya, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, berharap agar tidak terlihat. Namun, harapannya sia-sia. Rombongan mobil itu tidak terus berjalan. Mereka melambat dan berhenti, tepat di depan taman kecil tempat Adira duduk. Jantung Adira berdetak lebih kencang. Rasa takut yang irasional mulai menjalari dirinya. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Mungkinkah mereka suruhan Farhan untuk apa? Mengancamnya agar tidak macam-macam? Pikiran liarnya berkecamuk. Pintu mobil Alphard pertama terbuka, dan 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam turun. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri dalam posisi siaga, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Kemudian, seorang sopir berseragam putih turun dari S-Class terdepan, berjalan dengan sigap untuk membuka pintu penumpang belakang. Seluruh perhatian di jalan itu, para tetangga yang mengintip, tukang sayur, dan Adira sendiri, terpusat pada pintu yang terbuka itu. Waktu seolah melambat. Siapakah sosok yang akan keluar dari mobil semewah itu? Di jalanan biasa ini, pada pagi hari yang beku, Adira menahan napas. Campuran antara rasa takut dan penasaran yang aneh mencengkeramnya. Dari balik pintu mobil yang terbuka, sesosok figur melangkah keluar. Pertama, yang terlihat adalah sepatu pantofel kulit mahal yang berkilat sempurna, kemudian celana bahan berwarna gelap yang disetrika licin, dan akhirnya seluruh tubuhnya. Ia adalah seorang pria tua, mungkin berusia 70-an. Rambutnya sudah memutih seluruhnya seperti kapas, disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang berwibawa, dipadukan dengan celana kainnya. Wajahnya dipenuhi kerutan pengalaman, namun posturnya masih tegap dan sorot matanya tajam memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Pria itu berdiri sejenak, matanya menyapu lingkungan sekitar dengan cepat sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada satu titik. Pada satu sosok, pada Adira. Saat mata mereka bertemu, seluruh aura kekuasaan di wajah pria tua itu lenyap seketika. Ketajaman di matanya berganti dengan keterkejutan, lalu dengan cepat meleleh menjadi lautan emosi yang dalam, kerinduan, penyesalan, dan kelegaan yang luar biasa. Rahangnya mengeras, dan bibirnya sedikit bergetar. Adira membeku di tempatnya. Ia tidak mengenal pria ini. Ia yakin belum pernah melihat wajah ini seumur hidupnya. Tapi cara pria itu menatapnya, seolah ia sedang melihat sesuatu yang telah hilang selama puluhan tahun dan akhirnya ditemukan kembali. Pria tua itu mengambil satu langkah ke depan, lalu satu langkah lagi. Gerakannya yang tadinya ragu kini menjadi lebih pasti. Para pengawalnya tetap diam, namun seluruh tubuh mereka siaga. Adira. Sebuah bisikan lirih keluar dari bibir pria itu. Suaranya serak oleh emosi, namun terdengar jelas di udara pagi yang hening. Bagaimana?
Bagaimana orang asing yang tampak begitu agung ini bisa mengetahui namanya? Kepala Adira yang sudah pusing semakin terasa berputar. Pria tua itu kini sudah berdiri tepat di hadapannya. Ia mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar, seolah ingin menyentuh wajah Adira, namun takut Adira akan lenyap seperti fata morgana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang sudah berkerut. Adira Prameswari. Ia menyebut nama lengkap Adira, nama yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Cucuku. Dunia Adira berhenti berputar. Cucuku, kata itu berdengung di telinganya. Ia tidak punya kakek. Kakek dan neneknya dari kedua belah pihak sudah lama meninggal dunia, bahkan sebelum ia lahir. Ini pasti sebuah kesalahan. Pria ini salah orang. Tapi sebelum Adira bisa membuka mulut untuk menyangkal, pria tua itu sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia melangkah maju dan menarik tubuh Adira yang lemah ke dalam pelukannya. Pelukan itu begitu erat, begitu hangat, dan begitu protektif. Adira bisa mencium aroma parfum mahal yang samar bercampur dengan aroma khas orang tua. Pelukan itu terasa begitu familiar, seolah itu adalah tempat yang seharusnya menjadi miliknya sejak dulu. Sebuah kehangatan yang mengingatkannya pada pelukan almarhum ayahnya. Maafkan kakek, nak. Bisik pria itu di dekat telinga Adira. Suaranya syarat dengan penyesalan yang mendalam. Kakek sudah mencarimu begitu lama. Semuanya terlalu berlebihan bagi Adira. Tubuhnya yang demam, perutnya yang kosong, hatinya yang hancur, dan kini kejutan emosional yang luar biasa ini. Kekuatan terakhir yang menopang tubuhnya lenyap seketika. Pandangannya mulai mengabur. Suara pria tua itu terdengar menjauh, dan kegelapan yang sama seperti semalam kembali datang menjemputnya. Ia terkulai lemas, pingsan di dalam dekapan hangat seorang pria yang mengaku sebagai kakeknya. Kesadaran Adira kembali secara perlahan, seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah lantai keramik yang dingin atau bangku taman yang keras, melainkan kelembutan yang luar biasa. Sesuatu yang empuk menopang punggung dan kepalanya. Sesuatu yang hangat dan ringan menyelimuti tubuhnya. Ia membuka matanya perlahan. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah interior sebuah mobil yang sangat mewah. Jok kulit berwarna krem, aksen panel kayu yang mengkilap, dan langit-langit mobil yang lembut. Ia sedang berbaring di kursi belakang yang luas, dengan sebuah selimut kasmir yang halus menutupi tubuhnya hingga ke dada. Daster basahnya yang kotor telah lenyap, digantikan oleh selimut hangat itu. Di kursi yang berhadapan dengannya, duduklah pria tua tadi, kakek Wijoyo. Ia menatap Adira dengan tatapan cemas, namun ada kelegaan yang terpancar saat melihat Adira membuka mata. Di samping Adira, ada sebotol air mineral dan sekotak roti. Minumlah dulu, nak, basahi tenggorokanmu, kata kakek Wijoyo lembut. Suaranya menenangkan. Seorang asisten di kursi depan dengan sigap membuka botol dan memberikannya pada Adira. Adira menerimanya dengan tangan gemetar. Ia minum beberapa teguk, merasakan air itu mengalir membasahi kerongkongannya yang kering. Kita di mana? Apa? Bapak sebenarnya? Tanya Adira, suaranya masih lemah. Kakek Wijoyo tersenyum sedih. Panggil aku kakek. Namaku Wijoyo Aditama. Aku adalah ayahnya ibumu, Irawati. Adira terdiam. Ibunya tidak pernah bercerita banyak tentang keluarganya. Yang ia tahu, ibunya adalah anak tunggal yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Seolah bisa membaca kebingungan di wajah Adira, kakek Wijoyo mulai bercerita. Suaranya pelan, penuh dengan penyesalan. Ia menceritakan bagaimana ia dulu adalah seorang ayah yang keras kepala dan ambisius. Ia tidak merestui hubungan putrinya, Irawati, dengan ayah Adira, seorang seniman sederhana yang dianggapnya tidak sepadan. Pertengkaran hebat terjadi, dan dalam kemarahannya, ia memberikan pilihan pada Irawati, keluarga atau laki-laki itu. Irawati memilih cinta. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, ujar kakek Wijoyo, matanya menerawang. Keangkuhanku membuatku kehilangan putriku satu-satunya. Setelah kalian lahir, aku mencoba mencari mereka, tapi mereka selalu berpindah-pindah.
seolah ingin menghapus jejak. Lalu, aku mendengar kabar tentang kecelakaan itu. Suaranya tercekat. Sejak saat itu, aku bersumpah akan menggunakan sisa hidupku untuk menemukanmu, satu-satunya peninggalan putriku. Tapi jejakmu hilang. Aku mengerahkan semua sumber dayaku, dan baru beberapa hari yang lalu, salah seorang anak buahku akhirnya menemukan alamat pernikahanmu. Aku langsung terbang dari Singapura pagi ini. Cerita itu terdengar seperti sebuah novel. Adira mencoba mencernanya. Jadi, ia bukanlah seorang yatim piatu dari keluarga sederhana. Ia memiliki seorang kakek. Seorang kakek yang ternyata adalah konglomerat Wijoyo Aditama, pemilik Wijoyo Group, yang namanya sering ia lihat di berita-berita bisnis. Sebuah tawa getir dan lirih lolos dari bibir Adira. Ironi ini begitu menyakitkan sekaligus menggelikan. Semalam, ia diusir dan dihina karena dianggap berasal dari keluarga miskin yang hanya mengincar harta. Hari ini, ia mengetahui bahwa ia adalah ahli waris dari kekayaan yang mungkin 1000 kali lipat lebih besar dari apa yang dimiliki keluarga Farhan. Ternyata aku bukan siapa-siapa, gumamnya pada diri sendiri. Kalimat itu memiliki dua makna. Di mata Farhan dan Bu Retno, ia memang bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, di dunia yang lebih besar, ia adalah seseorang. Mobil terus melaju, meninggalkan komplek perumahan yang penuh kenangan pahit itu. Mereka memasuki jalan tol, lalu keluar menuju sebuah kawasan elit di mana rumah-rumah berdiri megah seperti istana di atas tanah yang sangat luas. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka secara otomatis, menampakkan jalan masuk pribadi yang diapit oleh taman-taman yang tertata sempurna. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah yang lebih pantas disebut sebagai kediaman bangsawan. Pilar-pilar besar menopang teras depan, sebuah air mancur menari-nari di tengah halaman, dan seluruh bangunan itu memancarkan kemegahan yang hening. Saat Adira turun dari mobil, dibantu oleh kakek Wijoyo, beberapa pelayan berseragam sudah berbaris rapi di depan pintu utama, menunduk hormat. Seorang wanita yang tampaknya adalah kepala pelayan maju dengan membawa handuk hangat dan sepasang sandal rumah yang lembut. Seorang pria lain, yang memperkenalkan diri sebagai dokter pribadi keluarga, sudah menunggu di dalam. Adira melangkah masuk ke dalam rumah itu. Kakinya menapaki lantai marmer yang dingin dan berkilau. Ia melihat sekelilingnya, lukisan-lukisan mahal di dinding, guci-guci antik, dan sebuah tangga melingkar yang megah di tengah ruangan. Kakek Wijoyo menuntunnya ke sebuah cermin besar berbingkai emas di dinding lobi. Adira menatap pantulan dirinya. Seorang gadis dengan rambut acak-acakan, mata bengkak, dan wajah pucat, terbungkus selimut kasmir yang mewah. Sosok yang sama yang semalam meringkuk kedinginan di teras orang, kini berdiri di dalam istana. Malam badai itu telah berakhir. Fajar yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya, kini telah tiba. Ini bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari sebuah kelahiran kembali. 2 minggu pertama di kediaman Wijoyo terasa seperti berada dalam mimpi demam yang surreal. Adira menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar tidur yang luasnya mungkin melebihi setengah dari keseluruhan rumah Farhan. Ranjangnya begitu besar dan empuk. Spraynya terbuat dari katun Mesir yang terasa sejuk di kulitnya yang demam. Di luar jendela setinggi dinding, terhampar taman bunga yang dirawat sempurna, dengan kolam ikan koi yang airnya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Namun, kemewahan itu tak serta-merta membawa ketenangan. Malam-malam Adira dihantui mimpi buruk. Ia akan kembali ke malam pengusiran itu, merasakan dinginnya air hujan, mendengar suara pintu dibanting, dan melihat tatapan kejam Farhan. Ia sering terbangun dengan teriakan tertahan dan tubuh bersimbah peluh. Bingung sejenak sebelum menyadari bahwa ia tidak lagi berada di teras yang dingin, melainkan di dalam kamar yang aman dan hangat. Dokter pribadi keluarga, Dr. Hendrawan, mengunjunginya setiap hari. Diagnosanya adalah demam tinggi akibat hipotermia dan infeksi saluran pernapasan, diperparah oleh kelelahan ekstrim dan stres emosional yang berat. Adira dirawat dengan telaten. Makanan yang disajikan bukan lagi sisa makanan yang dipanaskan, melainkan sup kaldu bening yang kaya nutrisi, jus buah segar, dan bubur tim yang lembut,
Semua disajikan di atas nampan perak dengan peralatan makan yang indah. Para pelayan bergerak tanpa suara, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi tanpa ia harus meminta. Di tengah semua perawatan fisik itu, obat yang paling mujarab datang dalam wujud kakek Wijoyo. Pria tua itu menyingkirkan semua jadwal bisnisnya. Setiap pagi, ia akan duduk di kursi samping tempat tidur Adira, membacakan berita dari koran dengan suara tenangnya. Sore hari, ia akan kembali. Kali ini membawa sebuah album foto tua yang tebal dengan sampul bludru yang sudah usang. "Ini ibumu, saat usianya 5 tahun, kata kakek Wijoyo pada suatu sore, menunjuk sebuah foto hitam putih yang menampilkan seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua dan senyum ompong yang menggemaskan. Namanya Irawati. Dia sangat keras kepala, sama sepertiku, tapi hatinya selembut sutra." Kakek Wijoyo menceritakan kisah-kisah tentang masa kecil putrinya. Tentang bagaimana Irawati pernah memanjat pohon mangga tertinggi di halaman hanya untuk membuktikan ia bisa, dan akhirnya harus diturunkan oleh tukang kebun. Tentang bagaimana ia menangis semalaman saat kelinci peliharaannya mati. Cerita-cerita itu mengisi kekosongan besar dalam diri Adira, memberinya gambaran tentang sosok ibu yang selama ini hanya ia kenal dari beberapa lembar foto kusam. Melalui cerita-cerita itu, Adira mulai memahami kakeknya. Di balik sosok konglomerat yang ditakuti, ada seorang ayah yang patah hati, seorang kakek yang diselimuti penyesalan. Kehadirannya yang sabar dan kasih sayangnya yang tulus menjadi balsam bagi luka-luka emosional Adira. Setelah demamnya turun dan tenaganya mulai pulih, Adira memberanikan diri untuk menjelajahi istana itu. Ia berjalan menyusuri koridor-koridor panjang yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan master. Ia terpesona oleh ruang musik dengan grand piano hitam mengkilap di tengahnya. Namun, tempat yang paling menarik perhatiannya adalah perpustakaan. Ruangan itu memiliki 2 lantai, dengan rak-rak buku dari kayu jati yang menjulang hingga ke langit-langit. Aroma khas kertas tua dan kulit sampul buku memenuhi udara. Di sana, ribuan buku dari berbagai disiplin ilmu tersimpan rapi. Adira mengambil salah satu buku tentang sejarah seni, lalu duduk di sofa kulit yang nyaman. Disinilah kakek Wijoyo menemukannya. "Ibumu juga suka tempat ini," kata kakek Wijoyo, tersenyum melihat buku di tangan Adira. "Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sini." Kakek menunjuk sebuah glow besar di sudut ruangan. Dulu, Wijoyo Group dimulai dari sebuah toko kelontong kecil milik ayah kakek. Sekarang, kita punya cabang di 7 negara. Itu adalah pertama kalinya kakek Wijoyo berbicara tentang bisnisnya secara langsung pada Adira. Ia tidak sedang mengintimidasi, ia hanya sedang berbagi warisan. Ia menceritakan sejarah perusahaan, nilai-nilai yang mereka pegang, dan tantangan yang pernah mereka hadapi. Mendengarkan semua itu, Adira merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Bukan lagi hanya rasa sakit dan kesedihan, melainkan secercah rasa ingin tahu. Sebuah keinginan untuk memahami dunia yang ternyata adalah miliknya. Istana yang tadinya terasa asing dan mengintimidasi, perlahan tapi pasti, mulai terasa seperti rumah. Sebuah tempat di mana ia bisa menyembuhkan luka dan, mungkin, membangun kembali dirinya dari awal. Tepat 1 bulan setelah kedatangannya, di suatu pagi saat sarapan, kakek Wijoyo meletakkan sebuah map tipis di depan Adira. "Kakek sudah melihat potensimu, Adira," ujarnya dengan tatapan serius namun hangat. "Kamu cerdas, punya empati, dan kamu seorang pejuang. Tapi kecerdasan tanpa pengetahuan itu seperti pedang tumpul. Kakek ingin mengasah berlian yang selama ini mereka buang." Di dalam map itu terdapat sebuah jadwal yang sangat padat, dirancang khusus untuknya. Kakek Wijoyo telah memanggil guru-guru terbaik di bidangnya untuk mendidik Adira secara privat. Sesi pertamanya dimulai siang itu juga di perpustakaan. Gurunya adalah Pak Tirtayasa, seorang pria berusia akhir 60-an yang merupakan mantan direktur keuangan Wijoyo Group. Ia adalah legenda di perusahaan, dikenal karena ketajamannya dalam menganalisis angka. "Selamat siang, Nona Adira," sapa Pak Tirta dengan hormat. "Tuan Wijoyo meminta saya untuk mengajari Anda bahasa universal dunia korporat. Angka." Awalnya Adira kewalahan. Istilah-istilah seperti EBITDA,
ROI, leverage ratio, dan cash flow terdengar seperti bahasa alien. Pak Tirta dengan sabar menjelaskan setiap konsep dari dasar. Adira, yang otaknya sudah lama tidak diasah untuk hal-hal akademis, merasa sedikit frustrasi. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Pak Tirta menjelaskan tentang alokasi anggaran dan efisiensi biaya, Adira teringat bagaimana ia dulu harus memutar otak untuk mengatur uang belanja bulanan yang diberikan Farhan, yang seringkali pas-pasan, agar cukup untuk semua kebutuhan, bahkan sesekali menabung sedikit tanpa sepengetahuan Bu Retno. Jadi, operating expense ini seperti biaya dapur, listrik, dan air di rumah tangga. Dan kita harus menekannya sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas masakan atau output perusahaan, tanya Adira. Pak Tirta tersenyum lebar. Tepat sekali, Nona. Anda menangkap analoginya dengan sempurna. Sejak saat itu, Adira menemukan bahwa ia memiliki bakat alami untuk memahami logika bisnis. Ia melahap setiap pelajaran. Malam hari, saat para guru sudah pulang, ia akan tetap tinggal di perpustakaan, membaca kembali materi hari itu, dan bahkan mencari studi kasus nyata di internet. Ia menunjukkan ketekunan yang luar biasa, didorong oleh keinginan membara untuk membuktikan bahwa ia bukanlah perempuan bodoh seperti yang selalu dikatakan Bu Retno. Guru keduanya adalah Ibu Ratna, Kepala Divisi Hukum Wijoyo Group, seorang wanita karir yang tajam dan elegan. Darinya, Adira belajar tentang seluk-beluk hukum perusahaan, tentang bagaimana setiap klausul dalam sebuah kontrak bisa menjadi perisai atau justru pisau yang menikam dari belakang. Ia belajar tentang pentingnya ketelitian dan kehati-hatian. Guru ketiganya adalah seorang wanita blasteran Indonesia Prancis bernama Madame Eleanor. Ia tidak mengajari Adira tentang bisnis, melainkan tentang seni citra diri. Di dunia ini, Nona Adira, kata Madame Eleanor dengan aksennya yang khas, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realita. Anda harus membawa diri Anda selayaknya seorang pewaris. Adira belajar tentang etiket makan malam internasional, cara berjabat tangan yang mantap, postur tubuh saat berjalan dan duduk, serta cara berbicara di depan umum dengan intonasi yang jelas dan meyakinkan. Awalnya ia merasa canggung, seperti sedang memakai topeng. Namun lambat laun, ia menyadari bahwa semua ini bukanlah topeng, melainkan alat untuk memastikan suaranya didengar dan gagasannya dihormati. Puncak dari pendidikannya datang saat Pak Tirtayasa memberinya sebuah tugas akhir. Ia diberikan laporan keuangan asli dari salah satu anak perusahaan Wijoyo Group yang bergerak di bidang agrobisnis dan sedang mengalami penurunan profitabilitas selama 3 kuartal berturut-turut. Anggap saja ini milik Anda, Nona, kata Pak Tirta. Apa yang akan Anda lakukan? Adira mengurung diri selama 3 hari. Ia tidak hanya membaca laporan laba rugi dan neraca. Ia juga membaca tentang kondisi pasar komoditas terkini, mewawancarai beberapa manajer level menengah dari perusahaan itu melalui telepon, atas izin kakeknya, dan bahkan membaca keluhan-keluhan para petani mitra di media sosial. Pada hari presentasi, ia tidak hanya datang dengan angka-angka. Ia datang dengan sebuah cerita. Ia menjelaskan bahwa masalahnya bukan hanya pada inefisiensi biaya operasional, tapi juga pada anjloknya moral para petani mitra yang merasa tidak dihargai. Solusinya bukan hanya memotong biaya, melainkan berinvestasi pada teknologi penyuluhan pertanian digital dan menciptakan skema bonus baru yang lebih adil bagi para petani. Pak Tirtayasa dan kakek Wijoyo yang ikut mendengarkan presentasi itu terdiam, terpana. Analisis Adira begitu mendalam, menggabungkan ketajaman finansial dengan kecerdasan emosional. Kamu tidak hanya melihat pohonnya, Adira, kata kakek Wijoyo dengan mata berkaca-kaca bangga. Kamu melihat keseluruhan hutan, beserta akar dan tanahnya. Ibumu akan sangat bangga. Pujian itu menjadi validasi terkuat bagi Adira. Ia bukan lagi Adira yang hanya bisa menangis. Ia adalah Adira yang bisa berpikir, menganalisis, dan memberikan solusi. Berlian itu telah diasah, dan kilaunya mulai menyilaukan. Jika pendidikan intensif adalah proses pembentukan kembali jiwa dan pikiran Adira, maka bulan berikutnya adalah penyempurnaan penampilan luarnya. Kakek Wijoyo percaya bahwa citra eksternal adalah cerminan dari keyakinan internal.
Ia memanggil penata gaya pribadinya, seorang desainer ternama bernama Oscar. "Buang semua ini," kata Oscar dramatis setelah melihat beberapa potong pakaian sederhana yang merupakan satu-satunya harta benda yang dibawa Adira dari kehidupan lamanya. Selama seminggu penuh, Adira diajak berkeliling butik-butik desainer papan atas. Awalnya ia ragu melihat label harga yang angkanya bisa digunakan untuk biaya hidup keluarganya di kampung selama setahun. "Ini bukan tentang menghamburkan uang, Adira," kata Oscar bijak. "Ini tentang berinvestasi pada dirimu sendiri. Pakaian adalah seragammu untuk berperang di medan korporat. Kamu harus terlihat tak terkalahkan." Gaya Adira yang baru pun terbentuk. Bukan gaun glamor yang mencolok, melainkan gaya power dressing yang elegan dan minimalis. Kemeja sutra, blazer dengan potongan sempurna, celana bahan high waist, dan beberapa dress kerja yang simpel namun berkelas. Warnanya pun didominasi oleh warna-warna solid seperti putih gading, biru navy, hitam, dan sesekali sentuhan merah marun yang tegas. Rambutnya yang panjang dan tak terawat dipotong menjadi model bob sebahu yang modern dan profesional. Wajahnya dipoles riasan tipis yang menonjolkan tulang pipinya dan sorot matanya yang kini tajam. Momen puncaknya adalah saat ia berdiri di depan cermin besar di ruang ganti. Yang menatap balik bukanlah Adira si menantu tertindas. Yang ada di cermin adalah seorang wanita muda yang anggun, percaya diri, dan memancarkan aura kecerdasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adira tersenyum tulus pada bayangannya sendiri. Transformasi itu harus diuji. Kakek Wijoyo tidak ingin cucunya hanya menjadi pajangan yang indah. Ia memberinya tugas nyata pertamanya, mengelola proyek renovasi sebuah panti asuhan yang didanai oleh Yayasan Wijoyo. Proyek ini skalanya tidak terlalu besar, namun cukup kompleks. Anggarannya 2 miliar rupiah. Adira terjun langsung. Ia mempelajari proposal dari 3 kontraktor yang berbeda. Ia tidak hanya melihat penawaran harga termurah. Ia mengunjungi kantor mereka, memeriksa portofolio mereka, dan bahkan menelepon klien-klien mereka sebelumnya untuk meminta testimoni. Ia akhirnya memilih kontraktor kelas menengah yang harganya sedikit lebih mahal, namun memiliki rekam jejak kualitas dan ketepatan waktu yang sempurna. Keputusannya sempat dipertanyakan oleh salah satu manajer yayasan. "Nona Adira, jika kita memilih kontraktor B, kita bisa menghemat hampir 150 juta, kata manajer itu. Adira menjawab dengan tenang, "Penghematan 150 juta tidak akan ada artinya jika proyeknya molor 3 bulan dan hasilnya harus diperbaiki lagi tahun depan. Pak, saya memilih kualitas dan kepastian, bukan harga termurah. Ini investasi jangka panjang untuk kenyamanan anak-anak di sana." Argumennya logis dan tak terbantahkan. Manajer itu mengangguk hormat. Selama proyek berjalan, Adira rutin mengunjungi lokasi. Ia berbicara tidak hanya dengan mandor, tapi juga dengan para tukang, menanyakan kendala mereka. Ia juga berbicara dengan pengurus dan anak-anak panti, menanyakan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Berkat masukannya, desain perpustakaan dan area bermain diubah menjadi lebih ramah anak. Proyek itu selesai 2 minggu lebih cepat dari jadwal, dengan kualitas yang melebihi ekspektasi dan penggunaan anggaran yang efisien. Pada hari peresmian, Adira berdiri di depan Dewan Pengurus Yayasan dan beberapa mitra, memberikan pidato singkat. Suaranya mantap, jelas, dan penuh empati. Ia tidak terdengar seperti sedang membacakan laporan, melainkan seperti sedang berbagi visi. Saat tepuk tangan membahana di aula panti asuhan yang baru itu, kakek Wijoyo menatapnya dari barisan belakang dengan senyum bangga. Metamorfosis itu telah sempurna. Adira tidak hanya terlihat berbeda, ia adalah orang yang berbeda. Ia telah menemukan kekuatannya, dan kini ia siap menggunakannya. Di tengah kesibukannya mengelola proyek yayasan dan terus belajar, Adira berusaha keras untuk tidak memikirkan masa lalunya. Ia menganggap bab Farhan dan Bu Retno sudah selesai. Namun, masa lalu memiliki caranya sendiri untuk kembali mengetuk pintu. Suatu sore, saat ia sedang berdiskusi dengan kakek Wijoyo di ruang kerja, Pak Surya, kepala tim keamanan dan investigasi pribadi keluarga, datang membawa sebuah laporan. Sesuai permintaan Tuan Besar, ini adalah laporan pengawasan awal terhadap Bapak Farhan dan Ibu Retno,
kata Pak Surya, meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Kakek Wijoyo menatap Adira. Kakek hanya ingin memastikan kita memiliki semua informasi. Kamu tidak harus membacanya jika belum siap. Adira menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, Kek, aku perlu tahu. Ia membuka map itu. Isinya adalah rangkuman kegiatan Farhan dan Bu Retno selama sebulan terakhir, lengkap dengan beberapa foto yang diambil dari jarak jauh. Jantungnya berdebar sedikit saat melihat foto pertama. Farhan sedang tertawa di sebuah kafe bersama teman-temannya. Wajahnya tampak tanpa beban. Laporan itu menyatakan bahwa kinerja Farhan di kantornya, PT Cipta Gemilang, biasa-biasa saja. Namun, gaya hidupnya justru meningkat. Ia sering mentraktir teman-temannya, menyiratkan bahwa ia akan segera mendapatkan uang penyelesaian perceraian yang besar dari mantan istri tidak tahu diri. Bagian yang paling membuat darah Adira mendidih adalah laporan tentang Bu Retno. Wanita itu telah menjadi ratu di lingkungan sosialnya. Ia menyebarkan cerita karangannya dengan sangat meyakinkan. Kasihan sekali anakku si Farhan. Begitu salah satu kutipan percakapan Bu Retno yang berhasil direkam oleh informan. Dia kerja keras banting tulang. Istrinya malah main serong di belakang. Kepergok, terus kabur sama laki-laki lain. Tidak tahu terima kasih memang. Dasar perempuan kampung. Fitnah itu begitu keji. Bu Retno tidak hanya memutarbalikan fakta. Ia menghancurkan kehormatan Adira di depan semua orang yang mereka kenal. Pukulan terakhir datang dari selembar foto. Foto Bu Retno di sebuah acara arisan, tersenyum lebar ke arah kamera. Dan di pergelangan tangannya, melingkar dengan angkuh, adalah gelang keroncong emas yang menjadi pemicu semua malapetaka ini. Gelang yang hilang. Gelang yang membuatnya dituduh pencuri dan diusir dari rumah. Adira menutup map itu dengan pelan. Tangannya tidak gemetar. Air matanya tidak jatuh. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk. Api kemarahan yang tenang dan terfokus mulai menyala di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal sakit hati karena dibuang. Ini soal keadilan. Ini soal membersihkan nama baiknya dan nama baik keluarganya. Ia menatap kakeknya, dan kakek Wijoyo bisa melihat perubahan di mata cucunya. Sorot mata yang lembut dan penuh luka kini telah berubah menjadi sorot mata setajam elang yang telah mengunci mangsanya. Mereka tidak boleh dibiarkan menang dengan kebohongan mereka. Kek, kata Adira. Suaranya rendah namun penuh penekanan. Kakek Wijoyo mengangguk pelan. Apa yang ingin kamu lakukan, cucuku? Malam itu, perpustakaan yang biasanya menjadi tempat Adira belajar kini berubah menjadi ruang strategi perang. Hanya ada Adira dan kakek Wijoyo, duduk berhadapan di sebuah meja besar dari kayu ek. Di antara mereka, tergeletak laporan dari Pak Surya dan profil lengkap perusahaan tempat Farhan bekerja, PT Cipta Gemilang. Aku tidak mau membalas dengan cara yang sama rendahnya seperti mereka. Kek, Adira memulai, suaranya mantap. Aku tidak mau menyebar fitnah atau melakukan teror. Itu bukan level kita. Aku mau mereka jatuh karena kesombongan dan kebodohan mereka sendiri. Sebuah pendekatan yang elegan, puji kakek Wijoyo. Lanjutkan. Dari laporan keuangan ini, Adira menunjuk setumpuk kertas berisi angka-angka. PT Cipta Gemilang sedang dalam masalah. Arus kas mereka negatif. Utang jangka pendek mereka menumpuk. Dan beberapa proyek properti mereka mangkrak karena kekurangan dana. Mereka sedang putus asa mencari investor baru. Matanya berbinar dengan cahaya strategi yang cemerlang. Mereka mencari penyelamat. Bagaimana jika kita yang datang sebagai penyelamat itu? Kakek Wijoyo mengangkat alisnya. Tertarik. Sebuah kuda Troya. Tepat. Sahut Adira. Wijoyo Group terlalu besar. Nama kita akan langsung dikenali. Tapi kakek punya banyak anak perusahaan atau perusahaan investasi sekunder. Kan? Kita bisa menggunakan salah satunya. Yang namanya tidak terlalu terhubung langsung dengan Wijoyo. Untuk mengajukan proposal investasi. Ia melanjutkan, kita akan menawarkan dana segar yang mereka butuhkan, dengan syarat kita mendapatkan kursi mayoritas di Dewan Direksi untuk memastikan dana kita digunakan dengan benar. Mereka yang sedang putus asa pasti akan menerima tawaran itu tanpa banyak bertanya.
Dan setelah kita masuk, kakek Wijoyo tersenyum, sudah memahami arah pikiran cucunya. Setelah kita masuk, Adira menimpali, aku yang akan mewakili perusahaan kita di dewan direksi. Aku yang akan duduk di seberang meja dari Farhan dalam rapat umum pemegang saham. Aku ingin melihat wajahnya dan wajah para petinggi di sana saat mereka menyadari bahwa perempuan kampung yang mereka hina adalah orang yang kini memegang nasib perusahaan mereka. Rencana itu sempurna. Bukan balas dendam yang membabi buta, melainkan sebuah pengambil alihan yang profesional, legal, dan menghancurkan ego lawan hingga ke fondasinya. Ini bukan sekadar membuat Farhan dipecat. Ini tentang menunjukkan bahwa Adira mampu membeli dan mengendalikan seluruh dunia kecil tempat Farhan bernaung. Kakek Wijoyo bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman yang gelap. Ini adalah ujian terakhirmu, Adira. Mengelola emosi dalam sebuah pertempuran bisnis adalah hal tersulit. Apa kamu yakin sanggup? Adira ikut berdiri. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita kuat berbalut blazer biru navy, dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Wanita yang telah melalui api neraka dan terlahir kembali menjadi Phoenix. Dulu, mereka mengambil segalanya dariku. Rumahku, suamiku, harga diriku. Katanya pelan, suaranya bergetar bukan karena tangis, tapi karena kekuatan yang terkumpul. Sekarang, giliranku yang akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, kebenaran. Ia berbalik menatap kakeknya. Aku lebih dari sanggup. Kek, kita mulai. Di keheningan malam itu, di dalam perpustakaan yang menjadi saksi kelahirannya kembali, rencana telah disusun. Bidak-bidak catur telah diatur. Sang ratu kini siap untuk melangkah, memulai permainan yang akan menentukan segalanya. Beberapa minggu setelah rencana disusun, sebuah nama baru mulai beredar di kalangan internal PT Cipta Gemilang yang sedang panik, PT Mentari Sanjaya Investama. Nama yang terdengar profesional, namun tidak terlalu mencolok. Tidak ada yang tahu bahwa perusahaan investasi butik ini sebenarnya adalah salah satu lengan gurita bisnis Wijoyo Group, yang sengaja dijaga agar tetap di bawah radar untuk manuver-manuver strategis seperti ini. Tim negosiasi dari Mentari Sanjaya, dipimpin langsung oleh Pak Tirtayasa yang kembali dari masa pensiunnya untuk misi khusus ini, bergerak dengan presisi seekor macan tutul. Mereka menampilkan diri sebagai investor yang agresif namun adil, yang melihat potensi tersembunyi di dalam PT Cipta Gemilang yang sedang sekarat. Di seberang meja, jajaran direksi Cipta Gemilang, dipimpin oleh CEO mereka yang bernama Pak Budi Santoso, menyambut tawaran itu seperti oase di tengah padang pasir. Mereka begitu putus asa oleh tumpukan utang dan ancaman kebangkrutan, sehingga mereka melahap setiap umpan yang dilemparkan. Tentu saja kami setuju dengan suntikan dana sebesar itu, Pak Tirta, kata Pak Budi dalam salah satu rapat, wajahnya berseri-seri. Ini adalah keajaiban bagi kami. Farhan, dalam kapasitasnya sebagai manajer proyek, beberapa kali ikut dalam rapat-rapat awal tersebut. Posisinya tidak cukup tinggi untuk ikut mengambil keputusan, namun ia berusaha keras untuk terlihat penting. Ia akan membuat kopi untuk para petinggi, atau sesekali melontarkan komentar sok tahu tentang tren pasar properti, yang tentu saja diabaikan oleh tim Mentari Sanjaya yang jauh lebih kompeten. Tawaran mereka sangat bagus. Aku dengar mereka bahkan siap melunasi seluruh utang jangka pendek kita. Lapor Farhan dengan bangga kepada ibunya malam itu di meja makan. Rumah mereka terasa lebih lengang tanpa kehadiran Adira. Namun kesombongan Bu Retno justru semakin mengisi setiap sudutnya. Tentu saja, itu semua karena kinerja anak mama yang cemerlang, sahut Bu Retno, sambil mengoleskan mentega ke rotinya. Setelah perempuan sial itu pergi dari hidupmu, rezekimu langsung terbuka lebar, kan? Coba kalau dia masih di sini, pasti uang investor itu sudah dia curi sedikit-sedikit untuk dikirim ke kampung. Farhan tertawa. Benar, MA. Nanti kalau posisiku sudah naik jadi direktur berkat investor baru ini, Mama mau minta dibelikan mobil apa? Kita tunjukkan pada para tetangga siapa keluarga kita sebenarnya. Mereka berdua tidak menyadari, di menara Wijoyo yang menjulang tinggi, setiap detail negosiasi itu dipantau oleh Adira di sebuah ruang rapat canggih yang dijuluki ruang perang.
Di layar besar di hadapannya, terpampang semua data keuangan, profil direksi, hingga rekaman percakapan rapat. Ia adalah sang dalang, dan Pak Tirtayasa adalah tangannya yang lihai di lapangan. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga pada klausul 72B. Nona, lapor Pak Tirta melalui konferensi video. Klausul itu memberikan hak penuh kepada investor baru untuk merombak total jajaran manajemen dan direksi demi penyehatan perusahaan. Bagus, jawab Adira, matanya yang dingin menatap layar. Orang yang serakah dan putus asa tidak akan membaca tulisan kecil. Mereka hanya melihat angka 0 di nominal investasi. Lanjutkan sesuai rencana. Pak, pastikan semua dokumen legal dan sempurna. Proses akuisisi berjalan mulus. Direksi PT Cipta Gemilang dengan sukarela menyerahkan kunci kerajaan mereka yang hampir rubuh itu. Mereka menandatangani setiap lembar perjanjian dengan senyum lebar, membayangkan bonus besar dan penyelamatan perusahaan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja menandatangani surat kematian karir mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, undangan resmi disebar. Sebuah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, akan diadakan di ballroom Hotel Grand Mahakam. Agendanya, pengenalan dan pengesahan Dewan Direksi baru oleh investor mayoritas, PT Mentari Sanjaya Investama. Jebakan telah terpasang. Mangsa sudah masuk ke dalam perangkap. Waktu perhitungan sudah di depan mata. Udara di dalam ballroom Hotel Grand Mahakam terasa tegang sekaligus penuh harapan. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki, dan lampu kristal raksasa di langit-langit membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para petinggi, manajer, dan pemegang saham minoritas PT Cipta Gemilang berkumpul, berbisik-bisik sambil menikmati kopi dan kue yang disajikan. Mereka semua berdandan necis, memasang wajah terbaik mereka untuk menyambut era baru yang sejahtera. Farhan berdiri di dekat panggung, mengenakan setelan jas terbaiknya yang sedikit kesempitan. Ia berusaha keras terlihat santai, menyapa beberapa kolega dengan senyum lebar, seolah ia adalah bagian penting dari kesuksesan ini. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan posisinya akan diamankan, bahkan mungkin dipromosikan. Di barisan paling depan, Bu Retno berhasil mendapatkan kursi. Ia datang tanpa diundang secara resmi, namun dengan percaya diri mengaku sebagai keluarga salah satu manajer kunci, dan panitia yang tidak mau berdebat akhirnya membiarkannya masuk. Ia mengenakan kebaya paling mewah miliknya, lengkap dengan gelang keroncong emas yang melingkar di pergelangan tangannya, berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia ingin menjadi saksi mata langsung dari kemenangan putranya. Akhirnya, acara pun dimulai. Pak Budi Santoso, sebagai CEO yang akan segera lengser, naik ke podium. Ia memberikan pidato yang panjang dan penuh basa-basi, berterima kasih pada semua pihak yang telah bertahan di masa sulit, dan mengelulukan PT Mentari Sanjaya Investama sebagai cahaya di ujung terowongan. Dan kini, tibalah saat yang kita nanti-nantikan, kata Pak Budi, suaranya bergetar karena antusiasme. Marilah kita sambut bersama, perwakilan dari PT Mentari Sanjaya Investama, yang akan memimpin kita semua menuju masa depan yang gemilang. Semua mata tertuju pada pintu utama ballroom yang tinggi dan megah. Hening sejenak. Kemudian, kedua daun pintu itu terbuka lebar. Yang pertama masuk adalah Pak Tirtayasa, diikuti oleh Ibu Ratna dan dua orang pengacara muda. Mereka berjalan dengan tenang dan berwibawa. Jajaran direksi Cipta Gemilang tersenyum lebar, bersiap untuk menyambut mereka. Namun, kemudian, sesosok figur lain melangkah masuk dari balik pintu, dan seluruh senyum di ruangan itu membeku. Seorang wanita muda melangkah dengan anggun. Ia mengenakan setelan blazer dan celana panjang berwarna putih gading yang dipotong sempurna, menonjolkan siluetnya yang ramping dan tegap. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi ketukan yang tegas dan berirama, tok tok tok, seperti detak jam menuju eksekusi. Rambutnya yang hitam legam ditata model bob modern, dan wajahnya yang dipoles riasan minimalis namun tajam memancarkan aura dingin yang penuh kekuasaan. Wanita itu adalah Adira Prameswari. Waktu seolah berhenti. Farhan, yang tadinya tersenyum, kini wajahnya pucat pasi. Rahangnya jatuh terbuka, matanya membelalak tak percaya.
Gelas di tangannya bergetar hebat hingga isinya sedikit tumpah. Di barisan depan, senyum Bu Retno luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan kebingungan total. Para hadirin yang lain saling berbisik. Siapa wanita itu? Asistennya. Adira tidak menoleh ke kanan atau kiri. Pandangannya lurus ke depan, menuju meja pimpinan di atas panggung. Ia berjalan melewati Farhan seolah pria itu hanyalah perabot tak terlihat. Pak Budi yang kebingungan maju untuk menyambut Pak Tirtayasa. "Selamat datang, Pak Tirta." "Dan ini?" tanyanya sambil melirik Adira. Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Ia mundur selangkah, memberikan jalan bagi Adira. Pak Budi, yang telah diberitahu nama pimpinan baru beberapa menit sebelumnya namun belum pernah melihat wajahnya, maju ke mikrofon. Dengan suara yang tiba-tiba menjadi gagap dan tidak yakin, ia melakukan pengumuman. "Hadirin sekalian, mari kita beri sambutan meriah kepada Ibu Adira Prameswari, Direktur Utama PT Mentari Sanjaya Investama, dan Direktur Utama baru PT Cipta Gemilang." Nama itu terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan. Adira. Nama yang sama dengan perempuan kampung yang telah mereka hina dan buang. Farhan merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia harus berpegangan pada meja di dekatnya agar tidak jatuh. Bu Retno menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya nyaris keluar dari rongganya. Adira tiba di panggung. Tanpa sedikit pun keraguan, ia duduk di kursi utama yang berada di tengah meja, kursi CEO. Ia meletakkan tas tangannya dengan tenang, membuka laptopnya, dan menatap lurus ke seluruh hadirin. Tatapannya menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti dan mengunci satu orang. Fan. Di tatapan itu, Farhan tidak melihat dendam atau amarah. Ia melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kekosongan. Seolah ia sedang menatap orang asing yang tidak berarti apa-apa. Permainan telah berubah. Bukan, permainan telah usai. Dan mereka baru menyadari bahwa sejak awal, mereka hanyalah bidak pion di papan catur milik sang ratu. Setelah hening yang mencekam selama hampir 1 menit, Adira mengetuk mikrofon di depannya dengan ujung jarinya. Suara ketukan kecil itu menggema di seluruh ballroom, menarik semua orang dari keterkejutan mereka. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya tenang, jernih, dan dingin. Sama sekali tidak ada jejak getaran atau emosi. "Nama saya Adira Prameswari. Mulai hari ini, saya yang akan memimpin perusahaan ini." Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia menekan sebuah tombol, dan layar proyektor raksasa di belakangnya menyala, menampilkan logo PT Cipta Gemilang yang diikuti oleh grafik-grafik yang tajam dan angka-angka yang brutal. "Saya tidak akan berbicara tentang harapan atau visi yang muluk-muluk. Hari ini, kita akan berbicara tentang fakta," lanjutnya. "Fakta bahwa perusahaan ini telah salah urus secara sistematis selama 3 tahun terakhir." Dengan ketenangan seorang ahli bedah, Adira mulai membedah setiap kegagalan perusahaan. Ia menampilkan slide demi slide yang berisi data tak terbantahkan. Slide ketiga. Biaya operasional membengkak sebesar 32% dalam 2 tahun, sementara pendapatan hanya tumbuh 4%. Ini bukan pertumbuhan, ini pendarahan. Slide kelima. 3 proyek properti utama, Grand Emerald Residence, Mutiara Hills, dan The Royal Park, mangkrak. Kerugian potensial akibat penundaan ini mencapai 120 miliar rupiah. Penyebab utamanya, perencanaan yang buruk dan pengawasan yang lemah. Para direksi lama yang duduk di barisan depan mulai berkeringat dingin. Mereka tidak bisa membantah. Semua data itu akurat, diambil dari laporan internal mereka sendiri. Adira menyajikannya dengan begitu lugas, menelanjangi ketidakbecusan mereka di depan semua orang. Kemudian, Adira sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu. "Sekarang, mari kita lihat lebih dekat divisi yang bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran proyek-proyek ini," katanya, dan di layar muncul struktur organisasi divisi pemasaran. Nama Farhan ada di sana, sebagai salah satu manajer proyek. Divisi ini, di bawah arahan Bapak Hartono dan implementasi lapangan oleh manajer proyek seperti Bapak Farhan. Adira sengaja menjeda, membiarkan nama itu menggantung di udara.
Farhan merasa semua mata di ruangan kini tertuju padanya. Menunjukkan kinerja terburuk dalam sejarah perusahaan. Layar berganti, menampilkan grafik batang berwarna merah yang anjlok. Target penjualan untuk Grand Emerald Residence meleset 70%. Anggaran promosi untuk Mutiara Hills membengkak 40% dari alokasi awal tanpa hasil yang sepadan. Dan menurut catatan kami, ada banyak keluhan dari klien mengenai kurangnya profesionalisme dan respons yang lambat dari tim yang dipimpin Bapak Farhan. Adira memaparkan kegagalan Farhan bukan dengan hinaan, melainkan dengan fakta yang dingin dan angka yang telak. Itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih mempermalukan. Ia menghancurkan citra profesional Farhan hingga tak bersisa. Setelah selesai dengan presentasinya, Adira menatap seluruh hadirin. PT Mentari Sanjaya Investama tidak berinvestasi untuk melanjutkan kegagalan. Kami berinvestasi untuk membangun kembali dari nol, katanya dengan tegas. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama dalam restrukturisasi total dan penyehatan perusahaan, Dewan Direksi yang baru, atas nama saya, memutuskan. Ia mengambil palu sidang kecil yang ada di meja, sebuah properti simbolis untuk acara itu. Memberhentikan dengan tidak hormat seluruh jajaran direksi lama, efektif saat ini juga. Tok, palu itu diketuk sekali. Selanjutnya, memberhentikan Kepala Divisi Pemasaran Bapak Hartono dan manajer proyek Bapak Farhan, karena kinerja yang sangat tidak memuaskan dan telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Efektif saat ini juga. Tok, palu diketuk untuk kedua kalinya. Setiap ketukan terasa seperti paku yang menancap di peti mati karir mereka. Farhan membeku, wajahnya sepucat mayat. Seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Tiba-tiba, dari barisan depan, sebuah suara melengking memecah keheningan. Tidak bisa, kamu tidak punya hak. Dasar perempuan jalang licik. Bu Retno tidak tahan lagi. Ia berdiri dan menunjuk-nunjuk Adira dengan murka. Kamu sengaja melakukan ini untuk balas dendam, kan? Kamu menjebak anakku. Sebelum ia bisa melanjutkan racauannya, dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi sudah disiagakan oleh Pak Surya, bergerak cepat dan senyap. Mereka memegang kedua lengan Bu Retno dengan sopan namun tegas. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Lepaskan. Berontak Bu Retno. Para petugas keamanan tidak menggubrisnya. Mereka membawanya keluar dari ballroom, di tengah tatapan ratusan pasang mata yang penuh keheranan dan cemoohan. Pemandangan itu adalah puncak dari penghinaan publik. Adira di atas panggung hanya menyaksikan semua itu dengan ekspresi datar. Ia bahkan tidak berkedip. Setelah pintu ballroom tertutup di belakang Bu Retno yang terus meracau, Adira kembali menatap para hadirin. Ada pertanyaan lain. Tanyanya dingin. Tidak ada yang berani bersuara. Palu keadilan telah diketuk. Dan sang hakim adalah wanita yang pernah mereka anggap sebagai debu. 3 hari setelah RUU PSLB yang menggemparkan itu, sebuah surat dari firma hukum yang mewakili Adira sampai di tangan Farhan. Isinya adalah sebuah panggilan untuk bertemu di kantor Wijoyo Tower, bukan untuk negosiasi, melainkan untuk penyelesaian akhir. Farhan dan Bu Retno datang dengan penampilan yang kacau. Farhan tampak lebih tua 10 tahun, dengan kantung mata hitam dan tatapan kosong. Bu Retno, meski masih mencoba menjaga gengsinya dengan riasan tebal, tidak bisa menyembunyikan sorot mata penuh kebencian dan kepanikan. Mereka diantar ke sebuah ruang rapat di lantai 50. Ruangan itu berdinding kaca, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Perabotannya minimalis dan mahal. Adira sudah duduk di sana, di ujung sebuah meja panjang dari kayu solid. Ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk Ibu Ratna, kepala divisi hukumnya. Silakan duduk, kata Adira tanpa basa-basi. Bu Retno tidak bisa menahan diri. Mau apa lagi kamu? Kamu sudah menghancurkan hidup anak saya. Apa kamu belum puas? Adira menatapnya dengan tenang. Puas? Ini tidak ada hubungannya dengan kepuasan, Bu. Ini tentang konsekuensi. Farhan akhirnya angkat bicara. Suaranya parau. Adira, aku minta maaf.
Aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh omongan ibu. Tolong maafkan aku. Beri aku kesempatan kedua. Adira mendengarkan permohonan itu tanpa ekspresi. Permohonan yang sama yang pernah ia harapkan keluar dari mulut Farhan berbulan-bulan lalu, kini terdengar hampa dan menyedihkan. Kesempatan kedua. Adira tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Kesempatan kedua itu ada saat kamu masih punya pilihan untuk percaya padaku, Mas Farhan. Tapi kamu memilih untuk menyeretku keluar dari rumah di tengah hujan badai. Saat itulah semua kesempatan habis. Ia kemudian menggeser 2 map di atas meja ke arah mereka. Saya tidak memanggil kalian ke sini untuk mengenang masa lalu, lanjut Adira. Saya memanggil kalian untuk memberikan ini. Map pertama berisi surat keputusan cerai mereka yang sudah final dan disahkan oleh pengadilan. Pernikahan mereka secara hukum telah berakhir. Farhan membuka map kedua, berharap itu adalah tawaran pesangon atau semacamnya. Tapi isinya membuat darahnya surut. Di dalamnya ada beberapa lembar foto berkualitas tinggi yang menampilkan Bu Retno sedang tertawa di acara arisan, dengan gelang keroncong emas yang sama melingkar di tangannya. Di bawah foto itu, ada transkrip kesaksian dari beberapa tetangga mengenai fitnah yang disebarkan Bu Retno, dan analisis hukum dari Ibu Ratna yang menyatakan bahwa tindakan itu bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan laporan palsu, dengan ancaman hukuman penjara. Itu. Bu Retno tergagap. Wajahnya pucat pasi. Saya punya cukup bukti untuk membuat ibu menghabiskan masa tua di penjara, kata Adira dengan suara setajam es. Tapi saya tidak akan melakukannya. Karena tidak seperti kalian, saya masih punya hati. Saya tidak butuh uang kalian. Saya tidak butuh permintaan maaf kalian. Dan saya tidak butuh melihat kalian di penjara. Lanjutnya, menatap lurus ke mata Farhan, lalu beralih ke Bu Retno. Hukuman terbesar untuk kalian adalah hidup dengan kesadaran bahwa kalian telah membuang satu-satunya orang yang tulus pada kalian, demi sebuah gelang yang tidak pernah hilang dan demi keangkuhan yang kini menghancurkan kalian sendiri. Melihat kalian hidup dalam penyesalan, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Adira berdiri. Ibu Ratna ikut berdiri di sampingnya. Percakapan kita selesai. Pengacaraku akan mengantar kalian keluar. Jangan pernah mencoba menghubungiku atau menyebut namaku lagi. Selamanya. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, Adira berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup dengan pelan di belakangnya, menjadi penanda akhir yang absolut dari babak kelam dalam hidupnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Ia akhirnya benar-benar bebas. 1,5 tahun kemudian, di puncak gedung perkantoran yang baru dan megah di jantung distrik bisnis Jakarta, Adira Prameswari berdiri di depan jendela kantornya yang membentang dari lantai ke langit-langit. Di bawah sana, Jakarta terhampar seperti maket raksasa yang hidup, dengan denyut nadi kesibukan yang tak pernah berhenti. PT Cipta Gemilang telah terlahir kembali. Di bawah kepemimpinan Adira, perusahaan itu dirombak total, diganti namanya menjadi PT Gemilang Propertindo, dan kini menjadi salah satu pemain properti paling inovatif dan disegani di negeri ini. Adira tidak hanya fokus pada proyek-proyek komersial yang mewah, ia juga menginisiasi sebuah program ambisius, Rumah Asa, sebuah proyek pembangunan hunian vertikal yang terjangkau, berkualitas, dan ramah lingkungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek inilah yang membuatnya dijuluki The Phoenix of Property oleh media bisnis. Ia telah menemukan panggilannya. Bukan sekadar mencari keuntungan, tapi membangun sesuatu yang bermakna. Nona Adira. Suara Pak Surya dari interkom membuyarkan lamunannya. Laporan final yang Anda minta sudah saya kirimkan ke email. Terima kasih, Pak Surya, jawab Adira. Ia kembali ke mejanya yang luas dan rapi, lalu membuka email tersebut. Itu adalah laporan terakhir tentang Farhan dan Bu Retno, yang ia minta hanya untuk menutup buku selamanya. Laporannya singkat. Bu Retno terpaksa menjual rumahnya untuk menutupi utang-utang Farhan yang menumpuk setelah dipecat. Farhan kini bekerja sebagai agen penjualan mobil di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidup pas-pasan. Mereka berdua telah lenyap dari peredaran.
Adira membaca laporan itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada pula rasa puas. Mereka hanyalah orang-orang dari masa lalu yang terasa begitu jauh. Seperti tokoh dalam sebuah buku yang sudah selesai ia baca. Ia memindahkan email itu ke folder arsip, lalu menghapusnya secara permanen. Selesai. Telepon di mejanya berdering. Itu dari kakek Wijoyo. Bagaimana persiapan presentasi untuk para investor dari Jepang besok, cucuku? Tanya suara hangat di seberang sana. Adira tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh kebahagiaan. Semua siap. Kek, aku akan membuat mereka tidak bisa berkata tidak. Kakek tidak meragukannya sedikit pun. Tawa kakek Wijoyo. Setelah ini, jangan lupa makan siang, ya. Kamu terlalu sering melewatkannya. Iya, kek, aku janji. Setelah menutup telepon, Adira kembali berdiri di depan jendela. Langit Jakarta hari itu biru cerah tanpa awan. Ia teringat pada gadis malang yang meringkuk kedinginan di teras asing, basah kuyup oleh hujan dan air mata, merasa bahwa dunianya telah berakhir. Ia berharap bisa kembali ke masa itu dan membisikkan pada gadis itu, "Bertahanlah, badai ini tidak akan menghancurkanmu. Badai ini datang untuk menyapu bersih jalanmu, agar kamu bisa membangun istanamu sendiri." Adira Prameswari tidak lagi lari dari badai. Ia telah belajar menjadi badai itu sendiri. Sebuah kekuatan yang tenang, yang mengubah, dan yang membangun. Matahari bersinar penuh, dan di bawah cahayanya yang hangat, ia siap untuk menyongsong hari esok dan semua hari setelahnya, dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Dan itulah akhir kisah Adira, yang bangkit dari badai tergelap untuk menjadi ratu atas takdirnya sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian. Kalian tim mana? Tim balas dendam elegan, ala Adira, atau tim harusnya dibalas lebih kejam? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.